Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menapaki sebuah perjalanan batin yang begitu halus, sebuah jalan yang hanya bisa dirasakan dengan kesadaran terdalam. Nafas ruhani yang membuka jalan menuju Tuhan. Setiap tarikan nafas adalah rahmat, setiap hembusan adalah penyerahan, dan di antaranya tersimpan hening yang bisa membawa kita pada kedamaian sejati. Melalui video ini, mari kita sama-sama menyelami makna terdalam dari nafas. Bukan sekadar udara yang keluar masuk, tetapi sebagai jembatan menuju Allah yang selalu dekat dengan kita. Saya ingin mengajak Anda untuk ikut aktif dalam perjalanan ini. Silakan tuliskan di kolom komentar, apa arti nafas bagi Anda selama ini? Apakah sekadar rutinitas atau sudah menjadi pengingat akan kasih sayang Allah? Mari kita berbagi pengalaman agar semakin banyak hati yang tercerahkan. Bab 1. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan ruh. Sejak pertama kali kita menangis di dunia ini, nafas menjadi saksi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tarikan pertama adalah tanda kehidupan, hembusan terakhir adalah tanda perpisahan. Di antara dua titik itu, jutaan kali nafas berulang, hadir tanpa kita minta, mengalir tanpa kita sadari. Namun betapa jarang kita berhenti sejenak untuk merasakan bahwa nafas bukan sekadar udara yang mengisi paru-paru. Nafas adalah jembatan yang halus yang menghubungkan antara dunia fisik yang kasat mata dengan ruh yang senantiasa merindukan asalnya. Bayangkanlah sejenak, ketika dada ini mengembang menerima udara, sesungguhnya bukan hanya oksigen yang masuk, melainkan juga pancaran kasih dari Tuhan yang tak terlihat oleh mata. Setiap hembusan pun bukan hanya melepaskan karbon dari tubuh, melainkan juga peluang untuk meninggalkan keluh kesah yang membebani hati. Disinilah letak rahasianya. Tubuh melihat udara, namun jiwa melihat cahaya. Nafas menjadi pengingat bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas yang kita jalani, lebih dari sekadar perputaran siang dan malam. Para pencari Tuhan, para arif dan para sufi sering berpesan, jagalah nafasmu, sebab disitulah letak kedekatan dengan Allah. Mereka menyadari bahwa setiap helaan bisa menjadi zikir, dan setiap embusan bisa menjadi doa. Betapa besar nikmat yang tersimpan dalam sesuatu yang sering kita abaikan. Sungguh, siapa yang mampu menjaga nafasnya dengan kesadaran, ia seakan sedang menjaga hatinya, agar selalu berada dalam cahaya. Nafas adalah saksi keheningan, saksi doa yang tidak pernah terucap, saksi kerinduan yang tak pernah padam. Ketika dunia hanya memandang nafas sebagai urusan medis atau sains, maka orang-orang yang berjalan di jalan ruhani melihat lebih dalam. Bagi mereka nafas adalah ayat Tuhan yang tersembunyi. Setiap tarikan adalah tanda rahmat, setiap hembusan adalah tanda keadilannya, dan setiap jeda di antaranya adalah ruang hening yang penuh makna. Melalui nafas kita tidak hanya hidup sebagai jasad, tetapi juga diingatkan bahwa kita adalah ruh yang sedang menempuh perjalanan panjang menuju kembali kepadanya. Karena itu, memulai perjalanan ruhani berarti memulai dengan kesadaran pada nafas. Setiap kali kita menariknya, kita hadirkan rasa syukur. Setiap kali kita menghembuskannya, kita hadirkan rasa pasrah. Dan disitulah perlahan-lahan kita belajar bahwa nafas bukan milik kita. Nafas adalah titipan. Ia datang dari Allah, ia kembali kepada Allah. Maka barang siapa mampu melihat nafas sebagai jembatan, ia akan merasakan bahwa sesungguhnya dirinya tidak pernah jauh dari Tuhan, bahkan dalam setiap helaan dan hembusan yang sederhana sekalipun. Bab 2. Tarikan nafas sebagai doa yang tersembunyi. Setiap kali kita menarik nafas tanpa sadar, kita sedang menengadahkan tangan batin kita kepada Allah. Tarikan nafas itu seakan menjadi doa yang tidak diucapkan. Doa yang begitu murni karena keluar langsung dari kebutuhan hidup yang paling mendasar. Kita mungkin tidak pernah berkata dengan lisan, "Ya Allah, beri aku kehidupan," tetapi tubuh kita dengan tarikan nafasnya telah mengucapkannya berulang kali. Betapa indahnya bahwa kita sebenarnya hidup dalam doa yang terus berlangsung, meskipun kita sering lalai untuk menyadarinya. Tarikan nafas bukan hanya proses biologis yang membuat darah kita tetap mengalir, melainkan simbol dari penerimaan.
Kita menerima kehidupan yang Allah berikan, kita menerima rahmat yang tak terlihat, kita menerima kesempatan untuk terus berada di bumi ini, meskipun segala sesuatu di dunia ini penuh keterbatasan. Tarikan nafas adalah tanda bahwa kita masih diberi ruang untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk menebarkan kebaikan. Dalam setiap tarikan yang sederhana itu, ada kasih sayang Allah yang menyelimuti kita. Meski kadang kita sibuk berlari, mengejar dunia hingga melupakannya. Cobalah sesekali menarik nafas dengan penuh kesadaran. Rasakan bagaimana udara itu masuk ke dalam tubuh, dingin dan tenang, seakan membawa pesan bahwa setiap tarikan adalah hadiah. Hadiah yang tidak pernah diminta, tetapi selalu diberikan. Hadiah yang tidak bisa dibeli, tetapi selalu tersedia. Mereka yang mampu menyadari hal ini akan menemukan bahwa setiap tarikan nafas adalah ajakan untuk bersyukur, ajakan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan melihat betapa besar kasih sayang Allah yang terus mengalir kepada kita tanpa henti. Ketika kesadaran ini tumbuh, tarikan nafas tidak lagi sekadar rutinitas. Ia berubah menjadi doa yang hidup. Doa tanpa kata, doa tanpa suara, doa yang tidak pernah berhenti, karena selama kita masih bernafas, doa itu akan terus ada. Inilah doa yang paling tulus, doa yang tidak dibuat-buat, doa yang keluar dari kebutuhan paling dalam seorang manusia. Dan karena itu pula, doa ini menjadi doa yang paling dekat dengan rahmat Allah, sebab ia adalah doa yang tidak terputus. Maka barang siapa mampu memandang tarikan nafasnya sebagai doa, hidupnya tidak akan pernah kosong dari ibadah. Setiap detik, setiap hembusan udara adalah permohonan agar Allah tetap menjaga hidupnya, tetap menuntunnya di jalan yang benar, dan tetap memberi cahaya dalam hatinya. Tarikan nafas adalah doa tersembunyi yang Allah jadikan sebagai pengikat kita dengannya. Dengan menyadarinya, kita akan selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dijaga, selalu merasa dicukupi. Dan dari situlah perjalanan ruhani menuju Tuhan menemukan langkahnya yang kokoh. Bab 3. Hembusan nafas sebagai penyerahan. Jika tarikan nafas adalah doa yang penuh harapan, maka hembusan nafas adalah penyerahan yang penuh kepasrahan. Setiap kali kita melepaskan udara dari dada, kita sebenarnya sedang melepaskan beban yang selama ini kita genggam erat. Hembusan nafas adalah simbol bahwa kita tidak memiliki apa-apa yang benar-benar milik kita, bahwa semua yang kita pegang hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada Allah. Dalam hembusan itu, ada pelajaran mendalam tentang ikhlas, tentang kemampuan untuk melepaskan, dan tentang keberanian menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bayangkan, setiap kali kita melepaskan nafas, kita sedang meninggalkan sedikit demi sedikit segala keluh kesah yang mengendap di dalam hati. Rasa kecewa, amarah, penyesalan, atau bahkan rasa takut, semuanya bisa ikut keluar bersama hembusan itu jika kita mau menyadarinya. Jiwa menjadi lebih ringan, lebih tenang, lebih siap untuk menerima kasih sayang Allah yang baru. Hembusan nafas adalah latihan sehari-hari untuk belajar merelakan. Merelakan dunia yang fana, merelakan keterikatan pada hal-hal yang membelenggu, dan merelakan diri agar sepenuhnya berada dalam genggaman Sang Maha Mengatur. Disinilah letak rahasia nafas ruhani. Tarikan mengajarkan kita untuk menerima, sementara hembusan mengajarkan kita untuk menyerahkan. Dua gerakan sederhana ini membentuk tarian abadi yang terus berulang selama kita hidup. Tidak ada tarikan tanpa hembusan, sebagaimana tidak ada penerimaan tanpa penyerahan. Kehidupan kita menjadi seimbang ketika kita mampu memahami keduanya. Saat kita menarik nafas, kita menerima dengan penuh syukur. Saat kita melepaskan nafas, kita menyerahkan dengan penuh ikhlas. Para arif sering berkata, belajarlah untuk mati dalam setiap hembusan nafasmu. Maksudnya bukan mati secara fisik, melainkan mati dari keinginan-keinginan duniawi yang membelenggu hati. Mati dari rasa sombong, mati dari rasa memiliki yang berlebihan, mati dari keinginan untuk selalu mengendalikan segalanya. Dalam setiap hembusan, kita belajar bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Ada kehendak Allah yang lebih besar, yang lebih indah, dan yang lebih sempurna dari apapun yang kita rencanakan.
Maka jadikanlah setiap hembusan nafas sebagai kalimat kepasrahan. Ya Allah, aku serahkan semua padamu. Dengan begitu, hidup tidak lagi penuh kecemasan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ditentukan olehnya. Hembusan nafas adalah kesempatan untuk membersihkan hati dari keterikatan dan untuk kembali menghadap Allah dengan jiwa yang tenang. Ketika penyerahan ini menjadi bagian dari hidup kita, maka setiap nafas akan terasa lebih bermakna dan setiap detik akan menjadi jalan menuju kedekatan dengan Sang Pencipta. Bab 4. Hening di antara dua nafas. Ada ruang yang begitu halus di antara tarikan dan hembusan nafas. Sebuah jeda yang seringkali tidak kita sadari. Di sanalah tersimpan rahasia besar, karena dalam keheningan itu, kita seolah berhadapan dengan kekosongan yang suci. Tidak ada tarikan, tidak ada hembusan, hanya ada hening yang sunyi. Hening ini bukan sekadar keheningan tubuh, melainkan pintu kecil menuju keheningan jiwa. Di sana kita bisa merasakan sejenak bagaimana rasanya berhenti dari kesibukan dunia dan hanya tinggal bersama Allah. Hening di antara dua nafas adalah waktu paling jujur dalam hidup kita. Dalam jeda itu kita tidak sedang meminta dan tidak sedang menyerahkan. Kita hanya sedang ada. Keberadaan kita berdiri apa adanya di hadapan Allah, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa ambisi. Banyak orang melewatkan momen ini karena sibuk dengan kejaran dunia, padahal disitulah inti dari kesadaran berada. Jika kita mampu menyadarinya, hening ini bisa menjadi jalan untuk mendengar bisikan lembut Tuhan yang sering tak terdengar oleh telinga, namun hanya bisa dirasakan oleh hati. Hening itu ibarat cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Saat kita masuk ke dalamnya, kita bisa melihat betapa kecilnya diri ini dibandingkan dengan kebesaran Allah. Kita bisa merasakan betapa rapuhnya kita tanpa rahmat-Nya, dan betapa mustahilnya kita bertahan hidup tanpa kasih sayang-Nya. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk meluruhkan ego yang seringkali membutakan. Dalam hening itu, kita belajar rendah hati. Kita belajar bahwa hidup bukan tentang kita, melainkan tentang Allah yang selalu hadir di setiap detik keberadaan kita. Para pencari jalan rohani sering mengajarkan untuk memperhatikan hening di antara nafas. Bukan untuk dihitung, bukan untuk diperpanjang, tetapi untuk disadari. Karena disitulah ruang pertemuan antara manusia dan Tuhannya. Hening yang singkat itu sebenarnya adalah samudera luas yang bisa membuka hati kita kepada kedamaian yang tak terlukiskan. Siapapun yang mau masuk ke dalamnya dengan ikhlas akan merasakan bahwa dirinya tidak pernah sendiri. Ia akan merasakan pelukan kasih sayang yang lebih nyata dari segala yang bisa disentuh dunia. Maka, jangan sia-siakan jeda di antara dua nafas. Jadikan ia sebagai waktu untuk mengingat Allah, walau hanya dalam sekejap. Jadikan ia sebagai tempat untuk berhenti sejenak dari keinginan agar hati bisa kembali jernih. Karena dalam hening itu ada bisikan halus yang berkata, "Aku selalu bersamamu." Dan siapa yang mampu mendengar bisikan ini, hidupnya tidak akan pernah sama. Ia akan berjalan dengan hati yang lebih damai, langkah yang lebih ringan, dan jiwa yang lebih dekat dengan Tuhannya. Bab 5. Nafas sebagai cermin kehidupan. Setiap nafas yang kita hirup dan kita lepaskan adalah cermin kecil dari perjalanan hidup manusia. Tarikan nafas ibarat awal kehidupan saat ruh ditiupkan ke dalam jasad, sementara hembusan terakhir adalah tanda bahwa perjalanan dunia telah usai. Di antara dua titik itu, seluruh kisah hidup manusia berlangsung. Nafas menjadi penanda bahwa kita masih berada di panggung dunia, masih diberi waktu untuk menulis kisah kita sendiri, meski setiap kisah pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Jika kita mau merenungi, maka akan terlihat bahwa hidup ini sebenarnya hanya rangkaian dari tarikan dan hembusan. Ada waktu menerima, ada waktu melepaskan. Ada waktu datang, ada waktu pergi. Ada waktu bahagia, ada waktu berduka. Semua berlangsung seperti irama nafas, teratur dan bergantian, meski kadang kita tidak suka pada bagian yang harus kita jalani. Namun seperti halnya, nafas yang tidak bisa hanya menarik tanpa melepaskan, hidup pun tidak bisa hanya diisi oleh suka tanpa duka. Keseimbangan itu adalah hukum yang Allah tanamkan dalam diri kita. Dengan menyadari hal ini, kita akan lebih mudah menerima kehidupan apa adanya.
Kita tidak lagi memberontak ketika kesulitan datang, karena kita tahu bahwa kesulitan hanyalah bagian dari irama hidup yang pada saatnya akan berganti. Kita tidak lagi terlalu berpegang pada kebahagiaan dunia, karena kita tahu bahwa kebahagiaan itu pun akan lewat seperti hembusan nafas. Kesadaran ini membuat hati menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih siap menghadapi apapun yang Allah hadirkan. Nafas juga mengajarkan bahwa hidup ini sangat singkat. Satu tarikan dan satu hembusan bisa menjadi jarak terakhir yang memisahkan kita dari dunia ini. Karena itu, orang bijak selalu mengingatkan, hidup ini hanya sekejap, gunakanlah untuk mendekat kepada Allah. Mereka yang lalai sering merasa bahwa waktu masih panjang, padahal bisa jadi nafas yang sedang mereka lepaskan adalah nafas terakhir. Kesadaran akan kefanaan ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk membangunkan kita dari tidur panjang, agar kita lebih menghargai setiap detik yang tersisa. Maka, perhatikanlah nafasmu. Lihatlah ia sebagai cermin yang memantulkan betapa rapuh dan singkatnya hidup. Gunakan kesadaran itu untuk memperbaiki langkah, untuk memperbanyak amal, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang bersih. Karena sebagaimana nafas yang terus berulang hingga berhenti pada waktunya, begitu pula hidup kita akan terus berjalan hingga akhirnya kembali pada Sang Pemberi kehidupan. Dan ketika saat itu tiba, semoga kita pulang dengan membawa nafas terakhir yang penuh dengan zikir kepadanya. Bab 6. Nafas yang membawa zikir. Nafas bukan hanya sekadar udara yang keluar masuk dari tubuh, melainkan bisa menjadi kendaraan zikir yang paling halus. Banyak orang mengira zikir hanya bisa dilakukan dengan lisan, dengan menyebut nama Allah berulang-ulang. Padahal nafas yang kita hirup dan hembuskan pun bisa dipenuhi dengan ingatan kepada Allah. Saat kita menarik nafas, hati bisa berbisik lembut Allah. Dan saat kita melepaskannya, hati bisa melanjutkan dengan hu. Dengan cara ini, setiap detik hidup kita berubah menjadi aliran zikir yang tidak terputus. Zikir dengan nafas adalah zikir yang paling dekat dengan kehidupan itu sendiri. Tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup tanpa bernafas. Dan karena itu, jika nafas dijadikan sebagai wadah zikir, maka zikir itu akan terus berlangsung selama hidup kita ada. Tidak perlu menunggu waktu tertentu, tidak perlu menunggu keadaan yang sempurna, cukup dengan kesadaran sederhana bahwa setiap tarikan adalah panggilan dan setiap hembusan adalah jawaban. Zikir ini menjadi samudera sunyi yang mengalir tanpa henti dalam diri, bahkan ketika lisan kita sedang diam. Mereka yang terbiasa menzikirkan Allah melalui nafas akan merasakan hatinya lebih tenang. Setiap kali guncangan hidup datang, ia segera kembali kepada kesadaran nafasnya dan zikir itu kembali menuntunnya pada ketenangan. Dunia mungkin berisi, penuh dengan kegelisahan, tetapi di dalam dirinya selalu ada ruang hening di mana Allah hadir melalui aliran nafas. Dari situlah lahir kekuatan batin yang membuat langkahnya kokoh, meski badai kehidupan sedang mengamuk di sekitarnya. Zikir dengan nafas juga mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Tidak perlu kalimat panjang, tidak perlu suara keras, hanya bisikan lembut dalam hati yang terus menyebut namanya. Justru dalam kesederhanaan itu, zikir menjadi semakin murni, karena tidak ada yang bisa mendengarnya selain Allah. Inilah zikir yang tidak tampak, zikir yang tersembunyi, zikir yang hanya diketahui oleh hati yang ikhlas. Dan zikir semacam inilah yang paling dalam, karena ia menyatu dengan nafas, menyatu dengan hidup, menyatu dengan seluruh keberadaan kita. Maka jadikanlah nafasmu sebagai ladang zikir. Biarkan setiap hirupan menjadi panggilan kepada Allah, dan setiap hembusan menjadi jawaban kepasrahan kepadanya. Dengan begitu, hidup tidak lagi kosong, setiap detik menjadi ibadah, dan setiap saat menjadi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Nafas yang membawa zikir adalah nafas yang membawa cahaya, cahaya yang akan menuntun kita, bukan hanya di dunia, tetapi juga di jalan panjang menuju keabadian. Bab 7. Nafas yang menyucikan hati. Setiap kali kita menarik dan melepaskan nafas, sebenarnya kita sedang diberi kesempatan untuk membersihkan hati. Udara yang masuk memberi kehidupan, sementara udara yang keluar membawa serta segala kepenatan yang menumpuk.
Jika kita mau menyadarinya, maka setiap hembusan nafas bisa menjadi simbol pelepasan dari kotoran batin. Rasa iri, dengki, amarah, atau kesedihan yang berlebihan, semua itu bisa kita serahkan kepada Allah setiap kali kita melepaskan udara dari dada. Nafas menjadi jalan penyucian, bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi jiwa. Bayangkanlah ketika hati kita terasa penuh beban, tariklah nafas perlahan, rasakan udara masuk, seakan membawa rahmat yang menyegarkan. Kemudian hembuskan nafas itu sambil membayangkan semua beban hati ikut pergi bersama alirannya. Lakukan berulang-ulang dengan penuh kesadaran dan kita akan merasakan hati yang tadinya keruh mulai menjadi jernih. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dia memberikan kita nafas, bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menemukan jalan penyembuhan batin. Hati yang bersih adalah wadah bagi cahaya. Namun cahaya tidak bisa masuk ke dalam hati yang dipenuhi oleh debu kegelapan. Karena itu nafas bisa kita jadikan sebagai sikat lembut yang membersihkan hati sedikit demi sedikit. Setiap tarikan adalah rahmat yang masuk, setiap hembusan adalah kegelapan yang keluar. Semakin sering kita menyadarinya, semakin bersih hati kita dari noda-noda dunia. Pada akhirnya hati yang bersih akan menjadi cermin yang mampu memantulkan keindahan wajah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang menjaga nafas dengan kesadaran akan merasakan perubahan dalam sikap dan perilakunya. Ia menjadi lebih sabar, lebih lembut, lebih mudah memaafkan. Semua itu karena hatinya tidak lagi dipenuhi dengan kotoran batin. Nafas yang menyucikan hati membuat seseorang lebih ringan dalam menjalani hidup, lebih lapang dalam menghadapi cobaan, dan lebih dekat kepada Allah dalam setiap keadaan. Kesucian hati tidak lahir dari banyaknya kata, tetapi dari kebeningan jiwa yang selalu mengingat Allah di dalam sunyi. Maka jangan biarkan nafas berlalu begitu saja tanpa makna. Jadikanlah ia sebagai jalan penyucian, agar hati kita senantiasa siap menerima cahaya Allah. Karena pada akhirnya, bukan banyaknya ilmu atau kata-kata yang membuat kita mulia di hadapannya, melainkan kejernihan hati yang bersih dari kesombongan dan penuh dengan cinta. Nafas adalah kunci untuk membuka pintu itu, dan siapa yang menyadarinya akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh apapun selain Allah. Bab 8. Nafas sebagai jembatan menuju kedamaian. Setiap manusia mendambakan kedamaian, namun seringkali kita mencarinya di luar diri. Kita mengira kedamaian ada pada harta, pada kedudukan, atau pada pengakuan dari orang lain. Padahal kedamaian sejati selalu ada di dalam diri, menunggu untuk ditemukan. Salah satu jalan yang paling halus untuk menemuinya adalah melalui nafas. Ketika kita memperhatikan nafas dengan penuh kesadaran, dunia yang ribut di luar tiba-tiba menjadi jauh, dan hati mulai menemukan ruang sunyi yang menenangkan. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kedamaian yang hakiki. Saat dunia terasa bising, tariklah nafas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Rasakan bagaimana tubuh yang tegang mulai melunak, bagaimana hati yang resah mulai tenang. Inilah anugerah besar yang sering kita lupakan. Allah memberi kita jalan untuk menenangkan diri tanpa harus pergi jauh, tanpa harus menunggu keadaan berubah. Cukup dengan menyadari nafas, kedamaian bisa kembali hadir. Itulah sebabnya orang-orang arif sering menjadikan nafas sebagai teman setia dalam perjalanan ruhani mereka. Nafas yang disertai zikir akan melipat gandakan kedamaian itu. Ketika tarikan dan hembusan diisi dengan nama Allah, hati akan dipenuhi cahaya yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Zikir dengan nafas bukan hanya menenangkan pikiran, tetapi juga menenangkan jiwa terdalam. Kedamaian ini bukan sekadar tenang tanpa gangguan, melainkan ketenangan yang penuh rasa cinta dan kehadiran Allah. Kedamaian yang seperti ini tidak tergoyahkan, bahkan ketika badai kehidupan datang melanda. Mereka yang menemukan kedamaian dalam nafas akan menjalani hidup dengan lebih ringan. Ia tidak mudah goyah oleh ucapan orang, tidak mudah jatuh oleh kesulitan, karena ia selalu kembali pada jembatan itu. Nafas yang menghubungkannya dengan Allah. Dari sanalah lahir kekuatan batin yang membuat langkahnya mantap. Kedamaian itu bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup dengan hati yang tidak dikuasai masalah.
Dan semua itu bermula dari nafas yang sederhana namun penuh makna. Maka janganlah kita mencari kedamaian terlalu jauh. Kedamaian itu ada di dalam diri, menunggu untuk ditemukan dalam setiap tarikan dan hembusan nafas. Jika kita mau menyadarinya, maka hidup ini akan berubah. Setiap detik menjadi lebih damai, setiap langkah lebih ringan, setiap cobaan terasa lebih mudah dilewati. Nafas adalah jembatan menuju kedamaian, dan melalui jembatan itu kita akan menemukan bahwa Allah selalu dekat, selalu menjaga, selalu hadir dalam setiap denyut kehidupan kita. Bab 9. Nafas yang menghubungkan dunia dan akhirat. Setiap nafas yang kita hirup dan lepaskan adalah pengingat bahwa kita sedang berjalan di antara dua dunia. Kita hidup di bumi, namun tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah di akhirat. Nafas menjadi jembatan halus yang menghubungkan keduanya. Selama nafas masih ada, berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat, untuk menebar kebaikan. Tetapi ketika nafas berhenti, pintu kesempatan itu pun tertutup, dan kita akan memulai perjalanan panjang menuju kehidupan yang abadi. Bayangkanlah betapa berharganya setiap tarikan nafas. Tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa nafas berikutnya masih akan menjadi milik kita. Begitu rapuh hidup ini, namun seringkali kita lalai seakan waktu masih panjang. Padahal setiap hembusan nafas bisa menjadi yang terakhir. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita takut, melainkan membuat kita lebih waspada dan lebih menghargai detik-detik yang masih Allah anugerahkan. Karena sesungguhnya, selama nafas masih berlanjut, pintu rahmat dan ampunannya selalu terbuka. Nafas juga mengajarkan kita tentang kematian dengan cara yang lembut. Kita menarik nafas untuk menerima kehidupan, kita melepaskannya untuk menyerahkan diri, lalu ada jeda hening di antaranya yang mirip dengan keheningan di alam barzakh. Setiap kali kita menyadari pola ini, hati kita akan diingatkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih luas. Nafas adalah latihan sehari-hari agar kita tidak kaget ketika tiba saatnya harus meninggalkan dunia. Mereka yang menjadikan nafas sebagai pengingat akan akhirat akan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Ia tidak mudah tertipu oleh gemerlap dunia karena ia tahu semuanya hanya sementara. Ia juga tidak terlalu takut kehilangan karena ia sadar bahwa yang sesungguhnya menunggu adalah kehidupan abadi di sisi Allah. Kesadaran ini menjadikan setiap langkahnya lebih terarah, setiap amalnya lebih ikhlas, dan setiap doanya lebih tulus. Nafas menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan, sementara akhirat adalah tujuan. Maka perhatikanlah nafasmu. Jadikan ia sebagai pengingat bahwa engkau sedang berjalan di antara dua dunia. Gunakan setiap tarikan untuk mendekat kepada Allah dan setiap hembusan untuk menyerahkan diri kepadanya. Dengan begitu, hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Karena pada akhirnya, nafas terakhir yang kita lepaskan akan menjadi awal dari perjalanan ruhani yang sebenarnya. Perjalanan kembali kepada Sang Pemilik kehidupan, dengan hati yang penuh zikir dan jiwa yang penuh pasrah. Bab 10. Nafas ruhani yang membawa pulang ke Tuhan. Setiap nafas yang kita jalani sejak pertama kali menangis di dunia hingga hembusan terakhir adalah perjalanan pulang. Kita bukan sekadar makhluk yang bernafas, kita adalah ruh yang sedang menempuh jalan panjang untuk kembali kepada Sang Pencipta. Nafas ruhani adalah penuntun agar perjalanan ini tidak tersesat di tengah jalan. Setiap tarikan mengingatkan kita akan rahmat yang terus diberikan Allah, dan setiap hembusan mengajarkan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Inilah jalan pulang yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan dengan hati. Jika kita mau menyadari, maka hidup ini hanyalah hitungan nafas yang terbatas. Tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak nafas yang tersisa. Karena itu, orang bijak selalu menggunakan setiap nafas dengan penuh makna. Mereka jadikan tarikan dan hembusan sebagai zikir, mereka isi hening di antaranya dengan kesadaran, dan mereka gunakan nafas sebagai jembatan untuk semakin dekat kepada Allah. Dengan cara ini, setiap detik hidup tidak pernah kosong, karena semuanya terisi dengan ingatan kepada Sang Pemilik kehidupan. Nafas ruhani juga mengajarkan kita untuk tidak takut pada kematian, sebab kematian hanyalah hembusan terakhir yang akan membuka pintu menuju kehidupan sejati. Jika selama ini nafas kita selalu dipenuhi zikir,
kepasrahan, dan kesadaran, maka nafas terakhir itu akan terasa lembut, seakan kita hanya berpindah dari satu ruang ke ruang lain yang lebih terang. Kematian bukanlah akhir, melainkan kepulangan. Dan nafas adalah bekal perjalanan agar kepulangan itu penuh cahaya. Dalam nafas rohani, kita belajar bahwa yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita mengisi setiap nafas yang Allah berikan. Hidup yang singkat bisa menjadi penuh makna jika setiap tarikan dan hembusan digunakan untuk mendekat kepadanya. Sebaliknya, hidup yang panjang bisa terasa hampa jika nafas hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Karena itu, gunakanlah nafas sebagai jalan ibadah, agar setiap detik menjadi saksi cinta kita kepada Allah. Akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. Nafas adalah rahmat, nafas adalah doa, nafas adalah zikir, nafas adalah jembatan menuju Tuhan. Maka jagalah kesadaran ini dalam setiap hirupan dan hembusan. Dan ketika tiba waktunya nafas terakhir terlepas, semoga ia bukan menjadi tanda akhir, melainkan awal dari perjalanan indah menuju pelukan Allah. Sebab sesungguhnya tujuan dari setiap nafas adalah satu, pulang kepadanya dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Pengingat dan setiap hening adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Semoga perjalanan ruhani melalui nafas ini menjadikan kita lebih sadar, lebih tenang, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah, jadikanlah setiap nafas kami sebagai zikir yang mendekatkan kami kepadamu. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan. Lapangkanlah jiwa kami dengan kesabaran, dan bimbinglah langkah kami hingga tiba saatnya kami kembali kepadamu dengan nafas terakhir yang penuh ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.